Tidak seperti itu hadisnya. Zainu aswatakum bil Quran. Namanya nanti di dalam ilmu hadis ada namanya hadis maklub. Apa namanya? Maklub. Apa arti maklub? Yang ditukar, yang diubah. Ya, yang mengatakan zainul Quran bi aswatikum. Masa sih Al-Quran itu baru indah dengan suara? Bukan. Quran itu sudah indah. Bagaimanapun tetap Quran itu indah. Tanpa suaramu yang indah pun Quran tetap indah. Katakan bahwa hadis ini makhluk. Tidak begitu redaksinya. Yang benar itu zayyinu aswatakum bil Quran. Hiasi suara-suara yang keluar dari dirimu itu dengan Al-Quran. Jadi jangan yang keluar celoka, dangdut. Mulut-mulut kita itu adalah Al-Quran. Jadi suara-suara kita itu yang keluar itu selalu terhias dengan Al-Quran. Ya, jangan Quran dihiasi dengan suara, hendak. Nah, itulah komentar ulama bahwa hadis ini adalah hadis maklub. Apa namanya? Hadis maklub. Jadi kalau Anda baca zainu aswatakum bil Quran, boleh. Atau kita biarkan aja apa adanya zainul Quran bi aswatikum, sah juga sih. Sama-sama sah dan masing-masing punya alasan. Nah, siap kira-kira menghiasi suara kalian dengan Al-Quran? Ya. Jadi yang keluar selalu bacaan-bacaan Quran, ya. Yang keluar dari mulut kita itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran, sehingga suara kita apapun yang kita keluarkan itu indah suara kita dengan Al-Quran. Nah, ini bahwa peluang kita untuk menghiasi bacaan Al-Quran itu dengan apa namanya, suara kita, atau suara kita itu dihiasi dengan Al-Quran, harusnya bagi kita sebagai tulab pelajar, dan itu harus suatu keharusan. Ya, ini ndak. Akhir-akhir ini banyak orang lebih gemar membaca WA, membaca apa, cerita-cerita apa, Koping Ho apa namanya, Koping Ho, ada cerita macam-macam yang begitu-gitulah. Nah, tapi kita ndak, baca saja Al-Quran. Kita mau hiasi setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu lebih banyak Al-Qur'annya, ya. Apalagi kita sebagai pelajar agama, ya. Pelajar agama kita nih, ya. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita suara yang kasar, ya, suara yang kotor, suara yang kata orang najis, ya. Iya. Kita lihat coba di luar sana yang tidak sekolah, yang pengangguran. Ya Allah, omongannya itu apa kan? Kode, monyet, anjing, apalah dia. Itu gimana itu? Jadi kita alhamdulillah di sekolah diatur bicara kita. Betul enggak? Jangan sampai ada kata-kata yang kotor, keji, ya. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai ada ucapan di antara teman sendiri. Jangan, ya. Jangan sampai mengatakan yang kotor dan kasar, ya. Nah, jadi kalau ada ucapan-ucapan yang tidak baik, nah, ini kita disinggung oleh hadis Nabi SAW mengatakan, ya,
apa namanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa kata sabda Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nah, barang siapa yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, tentu apa tidak orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir? Kita lihat aja, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Ya, kalau berkata, katanya itu baik. Tapi kalaupun tidak baik, yang harus terucap dari mulutnya, dia lebih memilih diam. Itu orang yang beridentitas, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi banyak kita gagal dalam hal ini, mengatakan kami beriman kepada Allah. Bukan saja beriman kepada Allah, tetapi beriman juga dengan hari akhir. Tapi omongannya sembarangan. Berarti itu bohong dia. Ya, ya, ucapannya hanya ucapan lipstik belaka, tetapi dalam pembuktiannya itu kosong. Nah, ini kita tidak mau, ya, supaya betul-betul betul-betul kita katakan diri kita beriman kepada Allah dan hari akhir, ya buktikan lewat falyakul khairan. Kalau berucap, ucapkan yang bagus. Kalaupun tidak ada ucapan bagus kita ucapkan, ya kita pilih diam saja. Nah, inilah identitas daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, jadi sekali lagi bahwa apa saja yang kita mau hiasi ucapan-ucapan kita itu tentunya hiasannya adalah dengan apa? Dengan Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran itu bila kita bersahabat dengan Al-Quran, bahkan orang yang mahir dengan bacaan Quran, Masya Allah, dia itu akan disandingkan sama Safaratil Bararah itu. Tahu namanya Safaratil Bararah? Ya, kelasnya malaikat itu. Bahkan ulama-ulama banyak yang berpendapat orang yang lebih banyak Quran pada diri orang tersebut, kebanyakan Al-Quran pada diri orang tersebut, bahkan interaksinya dengan Al-Quran, hafal Quran. Ulama mengatakan untuk menyentuh orang itu saja harus dengan wudu, saking karena Quran ada pada dirinya. Masya Allah, bangga enggak? Ya Allah, kalau orang mau menyentuh kita harus dengan wudu, saking karena Quran sudah mendarah mendaging pada dirinya. Luar biasa, sebuah penghargaan dan penghormatan kepada orang yang hamilul Al-Quran. Nah, ini jadi di sini mengatakan bahwa fi hadzal hadis yurshidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wa khassatan hamalatal Quran minhum bi ay yaj'alu tilawatahu tilawatan hasanatan maqbulatan 'inda sami'in. Nah, jadi Nabi menuntun kita bagaimana kita membaca Al-Quran dengan tilawatan hasanah, bacaan yang bagus tentunya, ya, bagus, yang bagus sesuai dengan tajwidnya. Nah, nanti kalian kalau belajar Al-Quran itu tuntunannya batu ngompal. Batu ngompal. Enak, batu ngompal itu mudah. Misalnya hukum gunnah musyaddah. Apa anunya? Mimun wa nunun syuddidah dengung keras. Namakan gunnah musyaddadah jelas.
Nah ini untuk melengkapi ilmu Quran kita itu harus tajwid. Bahkan dalam syair mengatakan wa may yujawwidul Quran bahwa athim. Siapa-siapa yang tidak bertajwid dalam hal membaca Al-Quran berdosa dia. Ya. Jadi Quran itu dibaca sesuai dengan kaedah-kaedah tajwidnya. Iya, kalau orang Arab mungkin tanpa itu pun dia bisa, tapi kita tidak bisa karena bukan bahasa kita. Betul? Nah, jadi bagaimana makharijul hurufnya? Makharijul hurufnya. Karena makharijul huruf ini seringkali kita gagal dalam membaca Al-Quran. Jadi Nabi menuntut kita bagaimana kita bisa sampai pada titik bacaan yang tilawatan hasanatan makbulatan inda sami'in. Di kalangan para pendengar bacaan kita sudah diakui. Ini janda baca Quran, ndik nekeruan belok kontakna. Panjang pendeknya, hurufnya ndak keruan. Siapa yang baca itu? Katanya. Itu anak mu'alimin. Mu'alimin mana? Kan rusak nama mu'alimin gara-gara segelintir orang. Betul gak? Nah karena itu jaga. Nanti pada suatu festival misalnya ada perlombaan yang keluar juara 1 baca Quran mu'alimin. Waduh. Ya besar telinga saya. Telinga saya yang besar rasanya mendengar itu. Ya Allah hebat mu'alimin ini. Ayo siapa nanti ikut perlombaan, ya kalau sampai ada mu'alimin yang bisa menonjol dalam itu berarti dia alhamdulillah terinspirasi dengan hadis zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Nah, qala Ibnu Lathir hadzal hadis maqlub katanya ay zayyinu aswatakum bil Qur'an. Nah itu. Jadi walaysa dzalika ala tatribil qaul wa takhzin ka qaulir rasul sallallahu alaihi wasallam laysa minna man lam yataghanna bil Qur'an ay yalhaju bi tilawatihi kama yalhaju sairun nas bil ghina'i wat tab. Nah jadi artinya kalau hadis ini tetap pada kondisi tetapnya zainul Quran bi aswatikum, berarti kita itu dianjurkan untuk membenahi suara kita, bagaimana suara-suara kita itu jangan sampai terganggu membaca Al-Quran. Makanya orang terganggu membaca Quran karena memang suaranya sudah makan apa ya, sehingga suaranya tidak bagus, suaranya kayak krek-krek itulah, ya. Jadi tidak bagus. Begitu dia suaranya kadang datang, kadang hilang, kadang tidak jelas suaranya gara-gara pengaruh tenggorokannya. Ya, pengaruh tenggorokannya sehingga kalau dia baca Quran itu tidak enak banget. Masa begini bacaannya suaranya tidak enak banget ya. Nah, coba kalau orang yang baca Quran dengan suara yang ya Allah, ada orang dikasih ya tenggorokan yang luar biasa. Ada namanya sahibul hanjarah. Sahibul hanjarah, orang yang tenggorokannya itu los aja baca Quran itu apa namanya? Enggak, tanpa ada sesuatu yang bikin dia krem-krem gitu ya. Kalau kita kan bisa suara kita itu terganggu kalau kita belum krem dulu ya. Kayaknya dia aja bersih dia suaranya sehingga apa yang terucap itu nikmat saja ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran juga memperkuat hadis ini bahwa Allah SWT berfirman warattilil Qur'ana tartila. Itu ya, warattilil Qur'an tartila. Supaya Quran itu dibaca tartil. Ya, artinya tartil ya sesuai dengan tajwidnya.
Ya, bagaimana membunyikan idgham, bagaimana mensuarakan izhar, bagaimana namanya ikhfa dan lain sebagainya, itu tartil namanya. Ketika dia tidak bertajwid dalam membaca Quran, berarti bacaannya tidak tartil. Ya Allah, jangan sampai kita baca Quran tidak tartil, karena tartil itu adalah diperkuat lagi hadis mengatakan zainul Quran bi aswatikum. Ya, jadi hiasi Quran itu dengan suaramu, yaitu suara-suaramu yang tartil. Nah, kemudian qultu wa yushhadu li hadha hadis Abi Musa radhiyallahu anhu hina sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qira'atah. Nah, bahwa Al-Quran itu kalau dibaca indah, nikmat, luar biasa, maka itu adalah sebuah jawaban daripada warattilil Qur'ana tartila. Pernah ada seorang sahabat namanya Abi Musa radhiyallahu anhu membaca Al-Quran hina sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu tidak tahu dirinya didengar oleh Nabi. Abu Musa radhiyallahu anhu ini membaca Al-Quran sangat tartil sekali. Tidak sadar dirinya didengar oleh Nabi. Setelah selesai baca Quran, apa respon Nabi? Apa komentar Nabi terhadap bacaan Abu Musa? Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud. Anda ini sungguh betul-betul diberikan mizmar. Tahu namanya mizmar? Mizmar itu seruling. Ya? Seluring. Jadi seruling ya. Pernah dengan seruling yang dari bambu. Ya, kalau orang nyuling itu lo asik ya. Coba aja. Mizmarnya siapa? Keluarga Daud. Jadi referensi indahnya suara itu adalah dari suaranya keluarga Nabi Daud. Jadi Nabi Daud itu kalau bersuara, burung-burung pun terhenti dia. Saking karena luar biasa indahnya suara Nabi Daud. Betul-betul Abi Musa ini, Anda itu sudah mengambil serulingnya Nabi Daud. Saking karena bagusnya bacaan daripada Abu Musa radhiyallahu anhu. Begitu dikasih komentar begitu itu oleh Nabi, ternyata Nabi dengar suara saya ya. Coba kalau saya tahu suara saya, bacaan saya didengar oleh Nabi, saya itu saja bacaannya tidak maksimal, katanya sudah seindah itu bacaannya. Bagaimana saya maksimalkan ya? Ya Allah, itu ya luar biasa. Itu aja standar biasa dipakai oleh Abu Musa. Bagaimana ya kalau saya membaca Al-Quran, ya jangan-jangan cewek-cewek itu terkencing-kencing nanti. Nah, biasanya ya Allah. Nah, ini pernah juga Nabi membaca Al-Quran. Pernah Nabi membaca Al-Quran. Di mana bacaan Quran diucapkan? Di Masjid Jin. Di mana? Masjid Jin. Ada namanya Masjid Jin ya. Ya Allah. Kalau di Mahat namanya Masjid Mahat itu. Kalau di Mekah itu ada namanya satu tempat namanya Masjid Jin. Masjid Jin itu kenapa dikatakan Masjid Jin? Karena para jin itu membaiat diri masuk Islam. Rupa-rupanya tempat membaiat dirinya untuk masuk Islam. Dijelaskan itu dalam Al-Quran ada namanya surat jin. Betul nggak?
Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Nah, Qul uhiya ila annahu istama'a nafarun minal jin. Nah, jadi pernah jin itu melintas di sana, di mana di masjid itu Nabi membaca Al-Quran. Saking karena indahnya bacaan Nabi tentang membaca Al-Quran, akhirnya diam jin itu di tempat sambil mendengar bacaan Nabi yang begitu indah dan memukau, ya. Nah, begitu selesai membaca Quran, rupa-rupanya para gerombolan jin itu datang untuk membaiat dirinya untuk masuk Islam. Nah, rupa-rupanya itulah sedikit sejarah daripada jin-jin yang masuk Islam. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami mendengar bacaan Quran yang sungguh menakjubkan. Nah, itu ya. Lalu setelah selesai kami mendengarkan Al-Quran yang begitu menakjubkan, fa'amanna bih. Lalu kami beriman dengannya. Masya Allah. Coba kalian bagaimana membaca Al-Quran supaya orang yang tidak ada, ya, tidak tertarik dengan Al-Quran menjadi tertarik, terhipnotis dia dengan bacaanmu. Masya Allah, ya. Bisa ini kira-kira? Nah, Abu Musa ini pernah membaca Al-Quran dengan standar biasa. Diperhatikan, rupanya Nabi yang memperhatikannya, mendengarnya. Akhirnya memberikan satu penghargaan kepadanya. Kamu itu sudah diberikan serulingnya keluarga Daud. Oh begitu ya. Ini masih biasa, ini standar biasa, ini belum saya maksimalkan. Saya tahu bacaan saya didengar oleh Nabi, saya akan maksimalkan bacaan saya. Ya Allah, itu saja ya, luar biasa. Namanya Abu Musa. Jadi kemudian wa'udhu min hadha ma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli syai'in hilyah. Segala sesuatu itu punya hiasan. Kalian itu rupa-rupanya kalau pakai topi, Masya Allah, indah rupanya, ya, indah. Pakai seragam, indah rupanya. Jadi segala sesuatu itu punya hiasan, ya. Hiasan kita itu adalah pakaian, ya, pakaian, aksesoris kita ini. Coba kalau telanjang gimana rupanya, ya kan? Ini hiasan kita. Karena itu termasuk segala sesuatu itu punya hiasan. Wa hilyatul Qur'an husnus saut. Untuk indahnya Quran itu rupa-rupanya dilengkapi dengan suara. Ya, jadi suara ini luar biasa. Siapa yang diberikan suara yang luar biasa, lantang dan indahnya, itu sangat-sangat harus bersyukur atas itu. Ya, orang-orang yang tidak bisa suaranya keluar, alias pako, apa namanya? Orang yang tidak bisa ngomong itu apa namanya? Oh, bisu, ya, pako dia. Dia gini aja. Bagaimana ya? Kalau dia itu, makanya tatkala kita ingat orang yang pako, alangkah besarnya nikmat suara ini. Betul nggak? Bagaimana orang itu bersuara. Nah, oleh karena itu kita semua bersyukur suara kita masih luar biasa ya. Kita diberikan suara yang lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu suara kita sudah bagus, terus tidak kita pergunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, ya.
itu namanya orang yang tidak pandai bersyukur. Kalau sampai kita tidak pandai bersyukur, ya na'udzubillah, apa yang terjadi? Inna azabi la syadid. Ya, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Paham ini kira-kira? Nah, jadi sekali lagi kesimpulannya bahwa membaca Al-Quran itu tidak cukup dengan baca begitu saja, bila perlu dihiasi dengan suara yang bagus. Karena indahnya Al-Quran itu adalah ketika dibaca dengan suara yang bagus. Termasuk ya seperti yang dicontohkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, dia diberikan apresiasi karena suaranya yang bagus, ya. Suaranya yang bagus, Masya Allah. Ada orang kalau bikin syair pinter dia, tapi kalau melantunkan syair dengan suara yang bagus tidak bisa dia, ya. Ya, tapi kalau bikin syair luar biasa. Tapi kalau membacanya di depan publik dengan suaranya sendiri kurang pede dia. Apa kurang pede? Kurang percaya diri ya, karena suaranya tidak menopang. Nah, syukur-syukur siapa di antara kalian yang punya suara indah, pertahankan itu, jaga itu. Jangan sampai rusak gara-gara makanan yang kira-kira merusak suara. Paham ini? Nah, itulah sebuah contoh bagi kita bagaimana kita memperbaiki suara. Dan saya tambah sedikit sebelum saya akhiri bahwa persentase daripada seorang menjadi imam itu adalah mendukungnya suara. Ya. Jadi yang paling aqra'ukum li kitabillah, orang yang paling cekatan di dalam baca Quran itu yang layak dan pantas untuk dijadikan imam. Ya, Masya Allah, siap jadi imam ini? Dukung untuk bisa sampai kepada menjadi imam itu dengan suaramu, ya. Jangan jadi imam terus suaranya tidak jelas, nanti akan kehilangan makmum dia nanti, ya. Tetapi kalau imam-imam yang luar biasa, bacaannya sudah bagus, suaranya enak. Siapa imamnya sekarang? Oh ini. Ayo kita sholat. Ayo kita sholat. Masya Allah. Rupa-rupanya itu adalah gaya tarik. Ya, gaya tarik. Bahkan itu menjadi yang diprioritaskan untuk menjadi imam. Ya, diprioritaskan jadi imam. Ketika orang itu kemampuannya dalam baca Al-Quran sudah lebih, suaranya mendukung dan lain sebagainya, apalagi penampilannya oke, ya. Penampilan oke, luar biasa, lengkap dan layaklah dan pantas. Tidak ada orang yang ya menihilkan dia ketika dia tampil, karena semuanya sudah mendukung. Sekali lagi, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, coba baca. Zayyinul Qur'an bi aswatikum, ya, hiasi Quran dengan suaramu. Artinya suara-suara yang tartil, ya, suara yang tartil. Jampiran atau sudah jam 7? Oh ya. Nah, jadi ini sekali lagi kita akan terus mengawal. Kita akan terus merespon apa yang sudah menjadi PR kita tentang Quran ini, yang Bapak Munasyih itu pernah mengatakan jaranglah pandai membaca Quran. Ya, jaranglah pandai, jarang. Ya, jarang. Coba dari sekian jumlah kita yang mana yang katakan pandai? Apakah lebih banyak pandai dari yang tidak pandai? Nah ini, jaranglah pandai.
sebanyak-banyak kita sekarang ini masih banyak yang belum pandai. Karena itu untuk menjawab itu tetap silakan belajar tajwid ya. Pada saatnya nanti begitu sudah selesai membaca Quran dengan tajwidnya, insyaallah ya layak menjadi imam-imam kita di masa depan ya. Siap jadi imam ya. Nah, tapi dengan syarat seperti tadi, harus dilengkapi suara-suaramu itu ya, Quranmu dengan suaramu yang indah dan mumpuni. Siapa tahu dikasih mismarnya Nabi Daud ya. Serulingnya Nabi Daud, ada suara emas. Kalau bisa begitu Anda baca Quran, langsung kucingmu terdiam. Ya. Kucing di rumah langsung diam memperhatikan, terpana dia dengan bacaan kita. Nah, oleh karena itu sekali lagi sebagai acuan untuk kita, lebih-lebih kita sebagai tulab ya, pelajar agama, supaya membaca Al-Quran dengan betul-betul sesuai dengan aturan tajwidnya, agar ya tidak salah orang menilai kita gara-gara kita tidak pandai membaca Al-Quran. Ya Allah. Nah ini sekali lagi, jadikanlah Al-Quran menjadi simbol pada diri kita masing-masing ya. Quran itu adalah simbol. Simbol muallimin adalah rata-rata semua sudah diyakini bacaannya ya. Siap itu untuk menjawab? Iya, jangan sampai ada yang tidak lancar, masih begak-gak baca Quran. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya dan untuk memberikan kita semangat untuk belajar Al-Quran. Nanti insyaallah kita lanjutkan hadis yang berikutnya tentang bacaan wirid. Nah, ya Allah, wirid nanti seperti apa keistimewaan daripada wirid. Jadi jangan sampai kita juga di dalam belajar itu perlu kita dukung diri kita dengan doa ya, wirid, supaya kita semakin lengkap sudah belajar, dilengkapi dengan wirid. Dan wirid-wirid di Nahdlatul Wathon sudah banyak sekali ya. Wirid, doa-doa di Nahdlatul Wathon sudah lengkap, kita karang, sudah dicetak, sudah dibuatkan kita amalan-amalan yang luar biasa dari guru-guru daripada Bapak Maulana Syekh ya. Belum lagi dari Al-Quran, belum lagi dari hadis, bahkan yang dikarang dari para ulama-ulama mumpuni, itu sudah dirakit semuanya menjadi satu buku, sehingga kita alhamdulillah di Nahdlatul Wathon wiridnya berupa hizib Nahdlatul Wathon. Nah ini demikian yang bisa saya sampaikan, sekurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, mari kita wirid, kita doa ya. Siap ini? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi Rabbi faqina wa faqiyana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unsa wa dhakar Rabbi wafiqna wa wafiqahum limat وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخلنا أتقياء علماء نظام
ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأكرنا بالرضا منك العيون واهدي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المالون وأبي أكرم من ذكر ربنا يا ذا الجلال والميزان انصرا لي وأنا ذاك الوطن واحفظها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشاء والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ذاك الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ذاك الوطن واحفظنا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنا بالمشايا والبكار ربنا ذا الله دشا المصطفى من دين الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمرتك فالسباحت أرواد الجيش بماء هافير على معاشي ومعاني وعلى ذرياتي وباطني وظاهري فانصب اسمي الحصى وأرواد الجيش بماء هافير على معاشي ومعاني وظاهر أمرا ذوقا فانصبت أوصى وأرواد الجيش بماء على معاشي وموالي وباطني اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما لا أدرى فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا مترودا ولا محروما اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك عنا وعلى غيرك لا تكلنا وعلى الإيمان والإسلام توفنا وأنت راض عنا اللهم اكفنا ما أهمنا في الدارين حل بيننا وبين ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. استعين demikian wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tinggal lakukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atara fannar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin
يا رب العالمين وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كل مسهلا وبالخير يا فتاه فتاه وبالهدى وبالعلم يا عليم كل مفضلا. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa fadhil ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansirah bazayin rahmatul wasmikil alamin wa hakim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Ini siapa yang punya kitab ini jatuh ini? Ini pas sekali dengan materi hari ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada an yatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Siapa yang punya ini? Kamu di situ. Barang siapa yang mau berbicara dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Quran. Sama dengan buku tulis kalian yang sekarang itu ada wasiat di situ. Man arada ayyatakallama ma'asy Zainuddin fal yaqra'il wasaya. Maka hendaklah membaca wasiat. Kalau mau berbicara dengan Maulana Syekh, maka kalian harus membaca wasiat. Itu di buku tulis yang baru itu kan begitu. Ini ambil ini. Tak boleh buang-buang yang begitu. Anak-anak sekalian, pagi ini terasa begitu hangat karena kita diterpa mentari pagi. Ya, bersyukurlah kalian yang bisa kena dengan sinar matahari, karena beberapa bulan ke depan kalian tidak akan bisa kena matahari pagi di sini kalau sudah naik bangunan itu. Maka nikmati, syukuri, ya. Karena kalau sudah naik, apalagi lantai 3 itu mungkin jam 11 baru ada sinar matahari di sini. Ya. Nah, jadi untuk pengajian pagi yang sekalian, jadi semua kalian harus punya kitab. Ini banyak yang tidak punya kitab. Di samping punya kitab, kalian juga punya buku untuk mencatat. Penjelasan itu catat. Nanti ketika kalian pergunakan, mau ceramah, mau apa, ya, tentang kitab ini, kalian tinggal buka catatan kalian, jadi enak, gak ada referensi. Ya, ini di belakang ngomong-ngomong, ada yang main-main juga. Nanti kamu lihat di videomu, itu orang tuamu lihat kamu di situ di video itu. Di video saya ada juga, close up kamu yang tidur, yang main-main itu ada. Orang tuamu pasti lihat, bukan hanya orang tuamu, tapi sejagat raya melihat kamu. Ya. Jadi siapa yang tidur kelihatan, close up semuamu yang tidur. Yang main-main juga saya close up. Tahu close up? Saya perbesar gambarmu. Jadi jelas kamu siapa. Nanti kamu begitu pulang, nanti buka akun saya atau buka akun madrasah Facebook, ya, kelihatanlah kamu di sini. Dan itu tersimpan sampai kapanpun. Ya. Jadi kalau ada acara live, jangan tiba-tiba bermain. Itu akan menjadi catatan sejarah. Ya, catatan sejarah hidupmu, ya, yang tidak akan pernah bisa kamu hapus kecuali mau merubah diri. Nah, ini masih banyak juga yang belum seragam. Apa kendalanya ini yang tidak seragam ini? Belum punya. Kan kemarin ada datang seragam olahraga, seragam pramuka. Belum semuanya. Ini kelas 8, 9 ini. Coba 89 yang tidak seragam berdiri.
Sini di depan semuamu, kelas 8 dan 9. Ke depan yang ada seragam. Mana Usim, catatkan saya. Di depan sini, di depan.